Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Janganlah kita menghormat agama sendiri dengan mencela agama orang lain. Sebaliknya, hendaklah agama orang lain kita hormati atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat begini, kita telah membantu agama kita sendiri untuk berkembang, di samping menguntungkan pula agama lain. Dengan berbuat sebaliknya, kita akan merugikan agama kita sendiri, di samping juga merugikan agama orang lain. Dikutip dari Dekrit Asoka atau Prasasti Asoka. Halo sahabat UBTV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pandita Dhammamito Suyanto SPD, dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia, Magabudi. Selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera, Soti Hontu, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah topik dalam acara Mutiara Iman Buddha, yaitu moderasi beragama dalam perspektif agama Buddha. Sahabat UBTV, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama, juga di dalamnya termasuk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, menggalakkan yang namanya program moderasi beragama. Nah, apa sih moderasi beragama itu? Ya, tentu banyak definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai moderasi beragama. Tetapi secara sederhana, moderasi beragama bisa diartikan yaitu cara pandang, sikap, perilaku, atau praktek beragama jalan tengah. Jalan tengah ini diambil dari kata moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah. Nah, karena punya cara pandang, sikap, perilaku, dan praktek beragama jalan tengah, maka kita tidak bersikap ekstrem dalam beragama. Ekstrem itu adalah berlebihan. Jadi memaknai agama dan juga mempraktekannya melalui sikap perilakunya secara berlebihan. Karena secara berlebihan itu, maka mengesampingkan pihak-pihak di luar agama kita. Nah, padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk, sangat plural. Kemajemukan bangsa Indonesia itu meliputi banyak sekali aspek. Ya, suku, ya, agama, ras, kemudian budaya, kesenian, wilayah, latar belakang pendidikan, bahasa daerah, kesenian, alam, wah segala macam. Jadi segala aspek yang melatari keberadaan bangsa Indonesia itu adalah sangat-sangat majemuk, sangat plural.
Karena itu kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi sesungguhnya sejatinya adalah satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Nah, gen bangsa Indonesia itu adalah majemuk, berbeda, bukan seragam, bukan satu macam, bukan satu jenis. Kalau hanya satu macam saja, satu macam sukunya, satu macam bahasanya, satu macam budayanya, satu macam keseniannya, satu macam semuanya satu macam, itu justru bukan bangsa Indonesia. Yang namanya bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang kita sampai oleh founding father kita, pendiri bangsa kita diletakkan, kita sudah sepakat bahwa kita ini berbeda-beda. Tetapi satu jua, yaitu bangsa Indonesia. Jadi gen bangsa Indonesia itu memang majemuk, beraneka ragam. Nah, di antara kemajemukan ini, perbedaan agama dan keyakinan itu sering menjadi pintu masuk perpecahan, pintu masuk perselisihan. Jadi alat pemecah belah bangsa Indonesia yang paling sensitif, ya, paling rawan, itu adalah perbedaan agama. Karena itu, perbedaan agama ini akan selalu dijadikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, sebagai pintu masuk untuk menggosok-gosok, untuk memprovokasi, agar terjadi pertikaian, perselisihan antar umat beragama. Padahal kalau sudah terjadi perselisihan antar umat beragama, bahkan mungkin peperangan, akibatnya sangat luar biasa. Tidak mudah menyelesaikan. Dan akibat-akibatnya sangat-sangat besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkannya. Itulah perbedaan agama yang menjadi sumber perpecahan. Nah, untuk selanjutnya, mari kita tunggu yang satu ini. Ya, sahabat UBTV, dimanapun Anda berada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa perbedaan agama itu sering dijadikan alat pemecah belah bangsa. Karena itu pemerintah berkepentingan untuk menjaga hubungan antar umat beragama. Ada 6 agama di Indonesia saat ini, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagaimana hubungan antar umat beragama ini bisa terjalin selalu harmonis, rukun, damai, tidak ada konflik, tidak ada gesekan. Karena kalau terjadi konflik, terjadi gesekan, beberapa peristiwa yang berlatar belakang konflik agama selama ini, itu pasti menimbulkan luka-luka yang sangat lama penyembuhannya. Ya. Maka pemerintah memiliki satu program saat ini, yaitu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini sebenarnya kelanjutan dari program yang dulu. Di era zaman Orde Baru ada tri kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama,
dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, di era sekarang, tri kerukunan umat beragama itu masih berlanjut dan sekarang menjadi program moderasi beragama. Nah, lalu apa tujuan dari moderasi beragama? Ya tadi, tujuan dari moderasi beragama ya pertama adalah untuk menciptakan suasana damai, tenang, tentram dalam menjalankan ibadah. Kalau hubungan antar umat beragama itu aman, rukun, maka masing-masing umat beragama dapat menjalankan ibadah dengan tenang, dengan nyaman. Tidak ada was-was, tidak ada kekhawatiran. Ya, jadi ibadahnya juga bisa semakin khusyuk, kan seperti itu. Kemudian menghindarkan konflik agama, ya jelas. Dengan terciptanya kerukunan, toleransi, saling menghargai perbedaan, maka kekerasan dalam hubungan agama ini bisa terhindarkan. Konflik antar umat beragama itu bisa terhindarkan. Ya. Kemudian yang lebih tinggi yaitu untuk membangun kerukunan, ya. Kerukunan antar umat beragama. Karena kalau kerukunan ini terjaga, persatuan dan kesatuan Indonesia itu terjaga, maka stabilitas bangsa kita, stabilitas negara kita menjadi terjamin, dan itu bisa melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Nah, kalau stabilitas terganggu karena pertengkaran, perselisihan, bahkan perang agama, ya mana mungkin kita bisa membangun. Maka akan semakin jauh dari tujuan, yaitu masyarakat adil dan makmur. Nah, demikian mulia tujuan dari moderasi beragama ini. Ya, karena itu ya siapapun warga negara Indonesia ya memikul tanggung jawab untuk menyukseskan program moderasi beragama ini. Nah, lalu apa saja indikator dari moderasi beragama? Ya, ada beberapa indikator moderasi beragama. Tadi yang pertama adalah toleransi, saling menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua adalah anti kekerasan, tidak ada konflik, karena berusaha untuk selalu harmonis, selalu rukun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen kebangsaan, atau konsensus kebangsaan, atau konsensus nasional. Jadi dalam moderasi beragama kita juga harus memegang komitmen kebangsaan. Atau dulu pernah terkenal populer dengan istilah pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan, yaitu 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, 3 NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ini merupakan komitmen konsensus nasional yang sudah final, tidak perlu diutak-atik lagi, tidak perlu dipersoalkan lagi. Yang namanya bangsa Indonesia ya harus menerima keempat komitmen kebangsaan itu dan berusaha untuk ya melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian indikator yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah adaptif atau penghargaan terhadap tradisi budaya lokal. Nah, sebelum agama-agama berkembang di Indonesia, bangsa Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki watak jiwa religius melalui kepercayaan, melalui tradisi-tradisi kearifan lokal. Dan itu sudah berkembang sejak zaman kakek nenek moyang kita hingga saat ini masih bertahan. Ya, kearifan-kearifan lokal itu juga harus dijunjung tinggi, harus dihargai oleh seluruh penganut agama. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh tradisi ini salah, tradisi ini menyimpang, tradisi ini sesat menurut ajaran agama. Meskipun kenyataannya masih ada yang demikian. Tetapi dalam semangat moderasi beragama, kita harus adaptif, menghargai kearifan-kearifan lokal yang berlaku di seluruh wilayah Nusantara ini. Banyak sekali kearifan lokal yang menjadi tradisi budaya yang itu justru menjadi perekat bangsa, penyatu bangsa,
Contoh, ya, kalau di Jawa itu ada tradisi selamatan bersih desa atau metri desa. Itu tidak pandang bulu agama apapun, warga desa itu ya nyengkuyung, mendukung, berpartisipasi aktif, ikut memeriahkan, ikut dalam selamatan itu, ataupun berbagai acara berkaitan dengan tradisi bersih desa. Ini adalah sebuah kearifan lokal. Maka demikian luhurnya tujuannya yaitu untuk merekatkan bangsa tadi, ya tentu agama-agama harus bisa menerima, menghargai. Itu ya, tradisi budaya lokal. Nah, sahabat UPTV, selanjutnya bagaimana pandangan agama Buddha atau ajaran agama Buddha memandang moderasi beragama itu? Apakah moderasi beragama ini bisa diterima secara penuh oleh ajaran agama Buddha, atau ajaran agama Buddha ini relevan dan mendukung program moderasi beragama? Nah, kita tunggu yang satu ini. Ya, sahabat UPTV dimanapun Anda berada, semoga masih bisa menyimak paparan tentang moderasi beragama dalam perspektif agama Buddha ini. Nah, tadi saya katakan bagaimana ajaran agama Buddha memandang moderasi beragama. Ya, tadi saya menyampaikan sebuah pengertian sederhana bahwa moderasi itu adalah cara pandang, sikap, perilaku, atau praktek beragama jalan tengah. Kata jalan tengah itu dipinjam dari terminologi agama Buddha, bahwa ajaran pokok agama Buddha salah satunya adalah jalan tengah, atau disebut Majjhima Patipada. Majjhima Patipada atau disebut jalan tengah. Tidak lain itu adalah jalan utama berunsur 8. Ada 8 unsur jalan utama. Yang pertama adalah pengertian benar, kemudian yang kedua pikiran benar, ketiga ucapan benar, keempat perbuatan benar, kelima penghidupan benar, keenam daya upaya benar, ketujuh perhatian benar, dan yang kedelapan adalah konsentrasi benar. Nah, jalan utama berunsur 8 ini menghindarkan jalan ekstrem yang pernah dijalani oleh Guru Agung Buddha. Yaitu jalan ekstrem pertama adalah pertapaan menyiksa diri, dan jalan ekstrem kedua adalah kehidupan memenuhi nafsu keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Itu adalah 2 jalan ekstrem. Hidup menyiksa diri dan terus-menerus mengikuti nafsu keinginan. Itu adalah 2 jalan yang tidak membawa manfaat. Tidak bisa mengantarkan kesempurnaan manusia. Dan berikutnya Sang Buddha mengajarkan jalan tengah yang terdiri dari 8 unsur tadi. Jadi terminologi jalan tengah ini memang diambil dari ajaran agama Buddha. Karena itu pasti ajaran agama Buddha sangat relevan untuk mendukung moderasi beragama. Yang lain, intisari ajaran Sang Buddha itu dinyatakan dalam 3 kalimat. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, 3 kalimat ini tentu saja sangat relevan untuk mendukung moderasi beragama.
Kalau orang sudah tidak berbuat jahat melalui pikiran, perkataan maupun badan jasmani, kemudian selalu mengembangkan kebajikan, baik melalui pikiran, perbuatan maupun badan jasmani, kemudian yang lebih tinggi yaitu menyucikan hati dan pikiran, ya maka yang namanya kerukunan, toleransi, perdamaian, hidup harmonis itu sudah menjadi biasa, terdukung oleh ajaran, inti ajaran Sang Buddha tadi. Kemudian dalam agama Buddha juga dikenal ada Brahma Wihara, yaitu tempat kediaman luhur atau 4 sifat luhur. Metta, cinta kasih universal, yang tidak terbatas pada semua makhluk. Kemudian yang kedua karuna, welas asih pada makhluk-makhluk yang menderita. 3 yaitu mudita, artinya simpati, turut berbahagia atas kebahagiaan makhluk lain. Dan yang keempat adalah keseimbangan batin, UPK. Nah, keempat sifat luhur ini juga sangat relevan untuk mendukung moderasi beragama. Nah, selanjutnya saya ingin mengutip sutta. Ada beberapa sutta yang sangat relevan untuk moderasi beragama. Yang pertama adalah Kalama Sutta. Kalama Sutta itu adalah berisi pada ajaran Ehipassiko. Jangan mudah percaya. Percaya pada kabar angin, pada perkataan orang, pada apa yang diucapkan oleh sang guru, bahkan apapun yang tertulis dalam kitab suci. Umat Buddha dianjurkan untuk tidak mudah percaya. Tapi datanglah, buktikan, selidiki, cermati, kalau itu benar, membawa manfaat, silahkan untuk diterima. Itulah ajaran Ehipassiko. Ini juga sangat relevan untuk mendukung moderasi beragama. Kemudian ada sutta yang namanya Simsapa Sutta, yaitu segenggam daun kebenaran. Suatu saat Sang Buddha berdiam di hutan Simsapa, kemudian meraih segenggam daun dan bertanya kepada para biku, "Oh para biku, banyak mana dedaunan yang ada di genggaman saya ini dengan yang ada di hutan?" Tentu jawabannya dedaunan di hutan jauh lebih banyak. Kemudian Sang Buddha membuat pernyataan, "Demikianlah para biku, kebenaran di jagat raya, di alam semesta ini sebanyak dedaunan di hutan. Sementara kebenaran ajaran agama Buddha yang kuajarkan, ibaratnya hanya segenggam. Namun meskipun segenggam, ini adalah pilihan, sudah dipilihkan. Sangat cocok, sangat efektif, sangat manjur untuk mengatasi duka, untuk mengatasi penderitaan, dan untuk mengantarkan tercapainya kebahagiaan tertinggi, nibbana atau nirwana." Dalam hal ini berarti Sang Buddha mengakui kebenaran itu tidak hanya ada di agama Buddha. Di tempat-tempat lain, di ajaran-ajaran agama lain juga ada kebenaran. Yang dikatakan tadi, ibaratnya sebanyak dedaunan di hutan. Jadi, Sang Buddha sendiri mengakui di tempat lain juga ada kebenaran. Kemudian ada sutta yaitu Saraniya Dhamma Sutta. 6 dhamma penjaga keharmonisan, persatuan dan kesatuan. Apa saja itu? 1, berpikir dengan cinta kasih. 2, berkata-kata, berucap dengan cinta kasih. Nah, yang ketiga adalah berbuat, bertindak dengan cinta kasih. Kemudian menjaga kemoralan atau sila. Senantiasa membagi kebahagiaan untuk makhluk lain yang membutuhkan. Kemudian juga memiliki pandangan untuk mengatasi duka, mengikis duka. Nah, 6 hal ini akan bisa merawat yang namanya keharmonisan dalam suatu komunitas untuk menjaga persatuan dan kesatuan bebas dari pertengkaran, perselisihan. Satu lagi sutta yang cukup penting yaitu Upali Sutta. Upali Sutta yaitu Upali, siswa Nigantana Taputa, pada akhir perdebatan minta kepada Sang Buddha untuk diterima sebagai siswa. Sang Buddha tidak langsung menerima. Sang Buddha memberikan syarat, Upali bisa jadi siswa Sang Buddha kalau memenuhi 2 syarat. 1, tetap menghormati ajaran sebelumnya, dan yang kedua adalah tetap menyokong gurunya. Sahabat UPTV, yang terakhir yaitu prasasti Asoka yang saya kutip di depan tadi. Janganlah kita menghormat agama sendiri dengan mencela agama lain. Sebaliknya, agama lain harus dihormat atas dasar-dasar tertentu. Dengan berbuat begini, kita telah membantu agama kita untuk berkembang, di samping juga membantu agama lain untuk berkembang. Kalau berbuat sebaliknya,
kita akan merugikan agama sendiri dan juga merugikan agama lain. Demikianlah dekret Asoka yang sangat populer, yang menjadi dasar moderasi beragama dalam agama Buddha. Demikianlah sahabat UPTV, uraian tentang moderasi beragama Buddha. Mari terus kita gaungkan moderasi beragama Buddha. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Soti hontu, namo buddhaya.